Shalom, shalom pada jemaat yang berada dalam gereja ini dan juga yang mengikuti live. Saya percaya bahwa kita datang ke sini bukan hanya kebetulan, tapi karena kasih dan karunia Tuhan. Amin. Mari kita lihat teman Tuhan di kiri kanan kita, beri senyuman yang manis. Katakan pada mereka, Tuhan itu baik kepada saya dan kamu. Haleluya. Mari saya percaya semua bersedia untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi ini. Amin. Mari saya jemput semua coba untuk berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan atas perjalanan kami dari rumah tempat kami hingga ke sini Tuhan. Begitu juga yang akan datang dalam perjalanan, Engkau tetap menyertai mereka agar mereka selamat datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah saya percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Kau menyentuh setiap hati kami, biarlah kami terus mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Begitu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau beri kami telinga, hati dan pikiran sebagai seorang murid Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami dapat memahami yang Engkau ingin katakan melalui firman-Mu Tuhan. Dan semua ini Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, satu perkara yang kita yakini bahwa di dalam nama-Nya ada pengharapan, ada perlindungan, dan Dialah satu-satunya Tuhan yang mempedulikan kita. Amin. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Firman telah indah
percaya dalam setiap langkah kita. Kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Walaupun dalam suka dan duka kita, Dia tetap ada dan menyertai kita. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita menari untuk Dia karena Dia yang memelihara kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, saat kami sangat tahu betapa Engkau mempendidikan kami. Engkau mengasihi kami, Tuhan, dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun yang kami, dalam kesusahan, dalam kesenangan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang peduli, Allah yang
hidup ini. Rambut kami dihitungnya, diketahuinya. Itulah Tuhan yang kami miliki. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan hidup ini hanya berserah kepadamu. Hidup ini milikmu Tuhan Yesus. Maka kami sangat bersyukur berterima pada pagi ini kami dapat bernafas sekali lagi, dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami yang hidup di dalam kami, Tuhan kami yang benar, di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bira and the team. Luar biasa. Karena Tuhan itu baik. Amin. Apa kabar semua? Ya, God is good all the time. Amen. Oke, kita terus kepada firman Tuhan dengan tajuk untuk minggu ini, Allah peduli. Allah peduli. Dalam bahasa Inggris dia God cares. Allah peduli. Kalau kita biasa kita dengar I don't care, saya tidak peduli kan. Nah, ya, sesuai dengan lagu tadi, Tuhan peduli, Yesus peduli, He care for you. Amen. Ya, ini yang kita belajar hari ini. Next. Nah, adakah kita benar-benar percaya Allah peduli tentang masalah kita? Do you really believe in your heart that God care for your problem? Adakah kamu benar-benar percaya Allah peduli? Dia peduli tak? Atau masih tidak pasti atau yakin? I don't care. Tak tahulah. Adakah Tuhan peduli? I don't know. Ya. So pertanyaan untuk kita hari ini, adakah kita benar-benar percaya dalam hati kita Allah peduli, Yesus peduli tak tentang hidupmu, tentang masalahmu? Percaya? Amen. Amen. Next. Ada beberapa pertanyaan yang pernah saya baca atau dengar ya, atau kamu sendiri pernah mendengar begini ya. Jika Tuhan peduli atau baik, kenapa Dia membenarkan sakit menyerang saya? Jika Yesus baik, jika Yesus peduli. Oke, sebelum itu ada 10 minggu hari ini. Ada 10 minggu? Ada? Oke, adik-adik mungkin boleh masuk ke kamar yang cantik itu. Dia punya itu sudah cantik. Oke, adik-adik boleh masuk sana. Oke, ada Cigu Muni. Ya. Oke, adik-adik. Kamu lukis saja apa coba buat apa saja. Conteng-conteng lah di dinding. Kalau disuruh termasuk mebel. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang pernah saya dengar, pernah saya baca. Jika Tuhan peduli, kenapa saya dapat? Kenapa ada cancer? Kenapa ada cancer, ada penyakit ini? Pernah dengar? Kalau Tuhan peduli, kenapa banyak masalah? Why have so many problem dalam dunia ini? Jika Tuhan baik atau peduli, kenapa Tuhan tidak menghalang masalah? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak menghalang nih masalah saya nih? Pernah kamu tanya diri sendiri?
Kenapa Tuhan benarkan sakit ini pada keluarga, kepada anak saya, kepada datuk saya? Ataupun pernah saya tanya begini, orang tanya begini, kalau Tuhannya ada, kalau Tuhan itu baik, kenapa bapak saya meninggal? Ada. Kenapa banyak susah? Kalau Tuhan peduli, kenapa? Why? Kamu tahu, kalau kita mulai menanya Tuhan dengan perkataan kenapa, tidak habis itu. Kalau kita bertanya Tuhan Allah dengan pertanyaan mulai dengan kenapa, why. Mungkin di surga nanti baru kita tahu jawabannya. Dan kalau saya satu hari nanti saya khotbah tentang ini, ya, pernahkah kita tanya, jika Tuhan benar? Selalu bertanya ini, jika Tuhan benar, kenapa banyak masalah? Kenapa banyak susah? Kenapa Dia tidak tolong saya? Kenapa tidak sembuh saya? Kenapa saya miskin? Seperti pertanyaan seorang itu, kenapa saya miskin? Ini pertanyaan. If God care, kalau Tuhan peduli, why? Nah, sama-sama kita akan belajar pada hari ini, ya. Saya doa dan percaya baik yang menonton secara live juga mendapat wahyu tentang perkara ini. Tuhan peduli, amin. Ya. Dan satu cara singkatnya, jawaban yang seringkas-ringkasnya secara general, kenapa ini? Kita masih di dunia yang terkutuk ini. Kita belum lagi masuk ke surga. Kita belum lagi ke surga, belum masuk dalam surga. Dunia ini masih dikuasai oleh setan, masih jadi penghulu-penghulu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan doa untuk ikat segala kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu, bukan penghulu yang di kampung kamu doa. Di kuasa-kuasa kegelapan. Dunia ini is a fallen world yang sudah jatuh, masih dikuasai oleh kegelapan, kuasa-kuasa gelap, iblis, setan. Hanya Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak membayar dunia ini, dia membayar apa? Utang dosa. Dia hanya datang untuk kamu dan saya. Amin. Ya, karena kita diciptakan special, ya, serupa dengan gambaran Allah. Nah, pada hari penghakiman nanti, semua kejahatan ini, semua iblis, setan akan dilempar di mana? Tempat mereka itu, lautan api yang kekal berselamanya. Dan sama geng-geng mereka yang tak percaya pada Yesus, dilempar, menderita, ya, untuk selamanya. Next. Nah, kita akan lihat contoh di dalam firman Tuhan. Ya, contoh di dalam firman Tuhan. Ayo mari kita baca sama. Bagi kita yang tak pernah baca ini kesempatannya sama-sama ya, baca firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 8 sampai 24. Sekejap ya. Oke, tengok sini, kita sama-sama baca. Boleh? 1, 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Siaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu,
tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpul kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan milik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepadanya, "Tuhan," katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengundurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan anakku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya hingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberinya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar." Semua kata amin. Tolong serta ini sudah ya. Okay. Ada 2 musibah, peristiwa ataupun masalah yang terjadi di dalam teks ini yang berkaitan dengan Elia dan janda serta anaknya. Yang pertama, masalah yang terhadapi seorang janda yang kehabisan makanan. Santapan atau dia tidak tahu ada itu breakfast, lunch, dinner, tidak tahu. Hidangan yang terakhir, last meal.
Dan selepas itu mereka makan ini tunggu mati saja. Apa? Habis tak ada makanan lagi lalu mati. Ini yang peristiwa yang terjadi di satu daerah itu, di satu tempat itu. Ya. Pernahkah kita habis makanan? Pernah kita habis megimi di rumah? Pernah. Ya. Yang last, bayangkan, habis makan, tak ada lagi, mati, tak ada makanan lagi, mati. Saya percaya tidak ada yang di sini, jemaat Tuhan, baik yang di rumah, tunggu mati, mati tidak ada makanan. Ini peristiwa benar. Mati karena habis makanan. Ini yang terakhir, last meal. Ya. So itu peristiwa dia. Ya, itu yang terjadi. Itu masalah janda ini. Karena kenapa tidak ada makanan? Kalau kita baca pada teks awalnya, beberapa seketika, mungkin tahun tidak ada apa? Hujan. Apa maksud tidak ada hujan? Tanaman akan kering dan mati. Oh, tanam padi, apalah tanaman akan kering dan mati. Nah, kalau kita baca ayat sebelum ini, Ilya itu lari daripada raja yang mau mengambil apa? Kepalanya, mau membunuh. Ya. Yang memberi makan pada dia seekor apa nih? Raven kata Tuhan. Burung apa? Yang hitam. Di Pening banyak. Kalau kamu ikut tuh ferry kan pergi dari mainland kepada apa? Island itu, pulau kepada mainland. Georgetown, bukan Georgetown. Seberang kami pakai apa? Kayak pergi kebaktian. Masa itu sekolah di Pening. Saya pergi kebaktian di apa? Mainland. Tanda Besar. Bukit apa? Lupa nama pula. Jadi kan dalam ferry itu banyak burung apa nih hitam ini? Burung kakak tua kah? Bukan. Burung apa? Yang hitam-hitam tuh. Burung kakak. Nanti burung ya. Banyak. Dia cari makanan, dia jalan sini, dia takut mereka, mungkin sangat lapar. Sangat lapar burung banyak. Kok kamu pikir itu apa? Jalan-jalan tepi ini, kalau macam ini dia lari, datang lagi, tak takut. Ya. Ini yang burung ini yang memberi makan kepada siapa? Ilya. Karena dia takut kepalanya dipancung. Dia takut, dia lari daripada raja yang mencari dia. Karena dia telah membunuhkan berapa orang penyembah bahala. Ya. Dia lari dari raja mencari dia, membunuh dia. Pergi ke satu tempat macam gua, dia makan, diberi makan oleh burung ini. Dan juga dia minum dari air. Satu air sungai dia minum. Sampai sungai itu kering. Sungai tempat dia minum itu, Ilya tu yang tapuk tu, yang sembunyi, kering tau. Karena kekeringan apa nama tu? Cuaca apa nama ni? Dry season lah. Kemarau. Untuk berapa tahun? Bayangkan. Air tempat dia minum, sungai yang dia minum kering. Lalu Tuhan bicara pada dia, pergi kamu ke tempat ini. Ada seorang janda, dia akan memberi makan. Tengok sini. Masuk akal ke tidak?
Oke, sebelum kita teruskan, lupa saya tadi ingatkan kita, please put your phone silent mode dan fokus ya. Saya tidak lama, semenit lagi habis. Lepas itu kamu boleh on handphone kamu sukati sampai malam. Boleh tak? Kecuali SMS. Oke ya, setuju ya? Sorry ya, to remind us. It's good to remind ya. Oke. Kembali kepada firman yang benar. Tuhan menyuruh Ilya habis makanan, habis air, tidak ada air lagi untuk diminum. Pergi kamu jumpa dengan janda ini, dia yang memberi makan pada kamu. Kita sudah baca tadi, janda itu apa jadi pada dia? Dia banyak air kah tidak? Dia ada kue roti kah? Dia tunggu mati, saya tahu mati. Tapi Tuhan suruh dia yang beri makan. Wow. Dapat tangkap ini? Tuhan, kenapa Tuhan kira-kiranya gila rumah Dexter? Ya, banyak air. Tangki dia banyak, besar. Kami tidak ada tangki di rumah. Rumah abang saya banyak tangki lah di luar. Dan juga kolam banyak air juga. Kan kenapa Tuhan tidak suruh carilah orang ini banyak ada kolamnya banyak air, tidak, tapi Tuhan dengan cara dia luar biasa. Cari janda ini yang tidak ada apa-apa, mau mati, makan yang terakhir. Masuk akal ke Tuhan? Kalau manusia confused. Apa Tuhan kan? Pernah kamu berpikir cara Tuhan bekerja dalam hidup kamu? Dia tidak suruh kamu jumpa YB yang sangat kaya itu. Dia suruh jumpa apa? Contoh map yang sederhana. Oh, dia akan tolong kamu. Dan dia tidak suruh cari YB yang kaya raya. Saya masih ingat dulu kalau kita mulai ini cari YB kita, saya kena ya, saya tahu mereka boleh bantu. Tahu cara Tuhan luar biasa, cara Tuhan ini. Tapi kalau Tuhan bukan yang suruh kamu, jangan cari orang yang miskin lah. Oh, firman Tuhan kata begini, pastor kata, oh cari orang yang miskin, dia beri sayang. Jangan. Kalau Tuhan suruh baru kamu. Jangan suruh sendiri ya. Ini kata firman Tuhan, cari orang miskin, dia akan memberi makanan. Oh, jangan harap. Tambah miskin lagi orang itu. 2 kali mati lagi nanti orang itu nanti. Bukan sekali tahu, 2 kali mati. Dia tengok kamu, dia sudah mati. Lepas itu dia mati dari sendiri. Tapi Tuhan luar biasa. Ikut cara dia, ikut. Just be faithful what God says. Itu sebabnya saya sedar juga, saya belajar untuk ikut suara Roh Kudus. Siapa tidak rindu ada stadium, ada gereja besar, ada tanah? Rindu juga, mau. Tapi kalau Tuhan katakan setia, pakai saja yang ini, yang ada tiang besar-besar ini. Saya selalu cakap dengan Brother McMinn. Orang kata dia Uncle McMinn, dia brother. Saya tanya dia, boleh ke kita buang ini tiang ini, kacau betul lah. Boleh, tapi nanti dia roboh semua, dia kata. Boom, sini. Besar betul nih kan. Bolehkah buat ini kurus sedikit? Boleh kita kuruskan ini? Iya. Siapa tidak rindu untuk jadi stadium? Rindu kan? Tapi kalau Tuhan katakan sabar, nanti saya akan tunjuk. Ya, sabar kok. Ada yang tak sabar. Ini cakap tentang sabar suara Tuhan. Ya.
Ada impian seorang, baik orang laki, seorang perempuan mau kawin yang kaya. Yang penting kaya, bukan handsome. Ya. Tapi kalau Tuhan katakan ya, jangan, dengarlah suara dia. Saya sangat sedih mendengar seorang yang pernah bersama belajar firman Tuhan, tapi telah memilih jalan dia demi emosi, demi memenuhi emosi dia. Wow, saya sedih dan berdoa, dan saya terus berdoa untuk dia sanggup meninggalkan Tuhan, sanggup mendengarkan suara-suara dari luar, sanggup mendengar suara emosi dia, suara-suara, sanggup meninggalkan Yesus yang memberi kehidupan bagi, sanggup meninggalkan Yesus. Wow, karena cinta. Aduh, sedih kan? Tapi kita terus doa. Nah, cara Tuhan luar biasa. Dia bawa, dia suruh Elia, kau jumpa janda ini. Mungkin dia tidak dijelaskan bahwa janda ini, Tuhan tak kita dalam firman Tuhan, inilah perempuan ini miskin, dia akan mati. Tidak, dia katakan jumpa orang ini. Saya tidak tahu, tidak dinyatakan dalam firman Tuhan mau detail. Adakah Elia terkejut? Adakah Profet Elia terkejut? Ini ke perempuan yang Tuhan suruh saya, miskin mau mati lagi. Tak disebut di sana. Kira-kira saya mungkin, kalau saya di dalam in the shoes of Elia, kalau saya di pihak Elia, saya akan tanya, inikah yang Tuhan suruh? Janda lagi, mau mati lagi. Ini meal yang terakhir, makanan terakhir yang lepas itu mati. Tapi apa yang kita lihat di sini, Elia setia. Dia ikut saja, ikut, follow suara Tuhan. Ini rahasia hidup ini, ikut. Itu sebabnya kalau orang minat pergi sekolah Injil, saya akan tanya, adakah Tuhan panggil kamu atau kamu sendiri yang panggil kamu pergi sekolah Injil? Kalau kamu panggil kamu, jangan pergi kan? Saya terus terang. Ya, ini sangat penting. Ikut kata Tuhan dalam hidupmu. Amin. Pasti berhasil. Amin. Saya selalu dengar macam ini, follow your heart. Siapa selalu tengok movie Just Follow Your Heart? Sebenarnya Tuhan bicara melalui hati kita juga. Amin. Tapi yang kita percaya, follow the Holy Spirit. Nah, apa yang kita lihat sini? Dia lakukan. Dia mula-mula minta beri saya air. Lepas itu, excuse me, ambil lagi roti bagi saya. What? Dia kata demi Allah kamu yang hidup yang benar. Wow. Maksudnya katakan saya betul-betul tidak ada makanan ini, tidak ada apa-apa kami sudah. Kamu tahu saya kumpul kayu ini dan masak buat roti dan ini kan yang last terakhir tahu kami akan mati. Ada harapan kita yang mati? Ada harapan kamu yang mati sudah? Ada? Susah nih pastor. Susah aja. Tak ada bisnis, tak ada income. Saya belum jumpa yang benar. Ada yang sudah give up dalam hidupnya? Jangan seperti saya. Sebenarnya terus terang saya sudah give up untuk kawin, tapi Tuhan ada rencana terbaik. Amin. Ya. Ada yang kamu sudah give up dalam hidup ini, anak kamu, saudara kamu yang belum terima Tuhan. Biarlah pastor,
pada hari ini Tuhan peduli. Amin. Tuhan paham, Tuhan peduli semua masalah kita. Tuhan peduli, Tuhan mengerti masalah janda ini. Tuhan mengerti masalah Elia. Akhirnya dia lakukan apa yang disuruh. Apa kata tadi firman Tuhan? Elia berkata, makanan kamu ini tidak akan berhenti selagi sampai ada hujan. Kau boleh tanam sekali lagi, boleh bercucuk tanam, dan supply kamu akan berhenti sini. Selagi belum hujan lagi itu supply roti, minyak masak mahal lah. Ya, diberkati, tidak akan berhenti. Itu janji Tuhan melalui Elia. Mulai hari ini dia kata, tapi buat untuk saya dulu. Kan sudah lapar si Elia itu kan, jauh dia mencari, sudah lapar. Elia ini burung itu tidak memberi bekalan lagi, tidak ada minuman. Dia yang terus sana cari janda itu, dia jumpa, dia katakan beri minuman, lepas itu makanan, buat untuk saya dulu. Ini apa yang kita belajar sini. Tuhan boleh melakukan perkara besar, mujizat dalam hidup Anda. Amin. Amin. Dia peduli, dia mengerti. Dia mengerti keadaan Elia. Dia mengerti keadaan siapa? Janda ini. Balik lagi. Yang kedua, anak janda itu jatuh sakit dan mati. Selepas mukjizat Tuhan terjadi, selepas roti bertambah, minyak bertambah, puji Tuhan, haleluya, tiba-tiba anak dia jatuh sakit dan mati. Ya, dua musibah, masalah, kesusahan yang datang pada janda ini. Dan akhirnya anak ini hidup balik. Amin. Dua masalah yang sudah mati. Dua peristiwa ini, yang pertama, dan mereka akan mati. Yang ini anaknya mati. Semua mati-mati. Next. Allah peduli Allah peduli dengan mengarahkan Elia untuk berjumpa janda itu, dan keduanya menerima berkat yang berkelimpahan. Amin. Ya, karena setia, mendengar, dan taat, akhirnya keduanya diberkati. Elia pun dapat makan, dapat minum, janda ini juga dapat roti ditambah, minyak ditambah lagi, sampai hujan datang, sampai musim hujan datang. Nah, Tuhan tahu keperluan makanan bagi Elia dan janda itu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Oleh karena Elia mendengar dan taat dari Tuhan, begitu juga janda itu yang mendengar dan taat dari Elia. Keduanya. Ini sama juga dengan kita. Adakah harapan kita sudah mati selama ini? Ada. Saya ada berita baik untuk Anda semua pada pagi ini. Allah peduli dan Dia mengerti. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Percayalah, mulai percaya. Tuhan, saya percaya Engkau peduli. Dalam kamu down, begitu down sekali, macam tidak ada harapan, Tuhan Allah, Engkau peduli. Yesus, Engkau peduli masalahku. I know, Kau mengerti. Saya percaya. Ya. Next. Nah, firman yang terakhir, 1 Petrus 5:7. Sama-sama kita baca ini, 1, 2, 3.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan semua kata amin. Dalam bahasa Inggris dia, He cared for you. Ya, dia memperdulikan kamu. He care for you. He care for you. Amen. Simpan di dalam hati kamu. Simpan ini di mulut kamu. Simpan ini di pikiran kamu. He care for me. Dia pedulikan saya. Jangan membiarkan ini curi ini. Mana ada? Tak ada pun. Ya, miskin selama ini, miskin selamanya, susah selamanya. Ya, jangan nyanyikan lagu itu. No. Dia peduli, dia mengerti. Istiharkan, Allah peduli tentang keluarga saya, Allah peduli tentang masalah saya. Amin. Amin. Jangan biarkan iblis curi ini daripada mulut kamu. Istiharkan every day. Next. Balik pada anu tadi. Oke. Ada 3 hal di sini yang kita boleh belajar. He, dalam bahasa Inggris, He cares. Dia, siapa nama dia? Yesus. Banyak orang tertiru, siapa Allah, siapa Tuhan Yesus ini, siapa Roh Kudus ini? Ya, 3 dalam 1. Ya, Trinity. Lain kali kita belajar tentang ini, Trinitas. Banyak orang serang iman kita. Kamu menyembah 3 Tuhan. Mana ada? Tengok, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 Tuhan kamu sembah. Betul kan? Tidak, 1. Lain kali kita belajar sekali tentang ini. Dia kata, Bapa dalam aku, Allah dalam Bapa. Bapa dalam aku dalam Bapa. Kata Yesus. Tapi untuk pengertian pemikiran duniawi ini, pikiran memang suka tak masuk akal. Sampai sekarang tidak ada yang dapat menjelaskannya tentang Trinity ini. Tapi satu hal yang kita tahu, kita percaya, amin, bahwa Allah adalah Yesus, Yesus Allah dan Roh Kudus. Sifat-sifat mereka, ya, sifat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, ada orang tanya begini, kamu ada 3 Tuhan, macam mana? Allah, Bapa, Roh Kudus. 1 campur 2, 1, 2. 2 campur 1 lagi 3. Oh, kamu campur. Saya pakai apa? Multiply apa? Bahasa Malaysia? Darab. 1 darab 1 berapa? 1. Darab 1 lagi berapa? 1. Kan? Dia kata dia pandai. Kamu darab lah, pakai darab, dia pakai apa? Tambah. Kamu pakai darab. Ini untuk kena saja, ya. Nah, kita belajar tentang Allah peduli, Yesus peduli. Ada 3 hal di sini yang kita belajar dari ayat ini tadi. Yang pertama, Yesus, siapa dia? Kenalilah dia lebih dalam. Itu sebabnya minggu lalu saya katakan ada orang mengklaim, menuntut bahwa kami juga mengasihi Yesus. Bergaduh loh mereka dong. Tidak. Kalau agama lain menuntut Yesus, ambillah Yesus kamu. Karena sekarang Jesus juga main bola. Dia main dengan Arsenal sekarang.
Arsenal beli dia. Wah, pada beli. Dia Jesus main untuk Arsenal. Ini seorang pemain bola sepak striker. Nama dia Jesus. Agama lain menuntut kami mengasihi Jesus. Oh, suka hati kamu, ambillah Jesus kamu. Kami Jesus lain. Jesus mereka adalah Jesus apa? Imam. Imam saja, bukan Tuhan. Tapi Jesus kita siapa? Tuhan. Imam dengan Yesus sama tak pangkat dia? Sama kah tidak? Tidak kan? Prophet tidak sama dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah hidup berkuasa. Tuhan God. Ya. Nah, siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang kita sembah. Dia yang mati di kayu salib menggantikan tempat kita, yang menebus dosa kita. Amin. Maka kenalilah dia lebih dalam. Itu sebabnya kita selalu datang setiap minggu Ahad, susah-susah, senang-senang orang tidur, tapi kita susah-susah datang. Yang jauh-jauh, ya, jauh datang beribadah. Kenapa? Kita mau mengenali Yesus lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan. Kita mau mengenali dia lebih dalam lagi. Amin. Amin. Kita tak datang ke gereja suka-suka lah pastor, suka-suka. Ada makanan hari ini? Tak ada. Contoh. Oh, minggu depan. Anniversary, datanglah kau. Tidak. Kita mau mengenal dia lebih dalam. Amin. Dan bukan karena memimpin main musik baru datang. Sore. Amin. Kita mau mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Dan belajar dari Alkitab tentang Yesus, dari khotbah-khotbah, dan menjalinkan hubungan intim dengan dia. Amin. Jangan membuat Tuhan Yesus sebagai apa? Contohnya kan seorang YB saja. Siapa berkawan dengan YB, tidur sama, jalan sama, minum kopi? Tidak banyak kan? Kalau itu bukan uncle kamu, tidak kamu minum kopi, kan? Jangan buat Tuhan sebagai YB. Wah, mau bagi YB, lepas itu lari. YB ada boleh sponsor kan? Itu saja kita datang dengan YB, minta sponsor. Ya, jangan buat Yesus sebagai YB, ya, yang memberi. Ya, buat Yesus iman. Ya, cakap dengan dia. Ya, terima kasih Yesus, bersyukur dengan dia. Give thanks dengan dia every day, every second, every minute. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya selalu ceritakan, saya tanam sayur. Ya, ajaran saya tahu. Tanam sayur, bersyukur. Terima kasih Yesus. Sayur saya. Nanti istri saya kata, nanti malam petang mau beri sayur dengan jiran saya. Dia panen semalam, dia habis mau beri sayur sebelah. Meb nama jiran saya. Saya lupa beri kemarin kan. Oke. Intimannya kita sangat berterima kasih pada Tuhan atas sayur yang baik. Amin. Ya, ada anti pergi sana. Gemuknya kau punya apa nih? Sayur apa nama tuh anti? Sampai saya lupa pula yang sayur sendiri. Saya blank nggak apa? Mes apa nih? Tapa. Oke. Kita berterima kasih pada Tuhan setiap masa untuk sayur-sayur, untuk rumah, untuk sewa, kereta dan apa kawan-kawan gereja. Amin. Banyak yang perlu diucapkan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya.
Jangan datang pada Tuhan masa sakit saja. Ya. Jangan datang pada Tuhan masa apa? Mau duit saja. Datang pada Tuhan anytime, 24 hours. Amin. Terima kasihlah. Bercakap tentang Dia. Ya. Tuhan itu baik. Cakap tentang Dia. Saya berusaha masih cakap tentang Tuhan. God is good. Wah, kamu ada ini. Puji Tuhan. Ini Tuhan Yesus punya. Amin. Anugerahnya, kasih kurnianya. Speak about Jesus. Speak. Oke. Nomor 2. He care. Dia peduli. Percaya bahwa Dia baik. Mempercaya atau trust. Ya. Trust. Kita harus trust God. Dalam bahasa Inggris, trust and believe. Dan baru kamu dapat serahkan semuanya, tahu. Kalau selagi kita tidak serah, tidak percaya Tuhan, susah mau kita mau serahkan semua. Ya. Jadi percaya kepada Dia karena Dia baik, itu Tuhan. Percaya bahwa Dia baik, and Dia baik dan buat lamanya. Amin. Amin. Ya. Karena Dia baik, saya datang kepada Dia. Karena Yesus baik, saya berdoa kepada Dia. Karena saya percaya bahwa Dia baik, Dia peduli, saya serahkan semua masalah saya. Amin. Ya. Sama juga, kalau kamu percaya pada saya bahwa saya peduli tentang kamu dan kamu minta counseling begitu, sukar kan untuk minta counseling kalau kamu tidak percaya orang itu, betul tak? Ya. Kalau kamu tahu bahwa Yesus itu baik, Yesus peduli tentang hidupmu, serahkan semua. Senang kita serahkan semua masalah kita. Yang terakhir, serahkan. Ada lagu tadi apa? Serahkanlah setengah masalahmu. Ada yang serah setengah masalah, ada yang serah lepas itu diambil balik. Banyak orang yang serahkan, Masya Allah dia, lepas itu Tuhan, I need it back, I need it, saya perlu balik. Dia masih khawatir lagi. Sudah serah tadi, balik ke rumah, dia minta tuh balik daripada Tuhan. Ada satu kawan saya ini, dalam kami meeting, dia kata, kita harus khawatir sikit-sikit. Aduh, dalam hati saya, di mana dia belajar ini? Kita harus juga khawatir sikit-sikit. Kalau tidak, kita cincang itu dalam hidup ini. Di mana ayat dia tuh? Khawatirlah sikit-sikit. Serahkan masalahmu sikit-sikit. Bukan, tinggalkan 10%. Mana? Serahkan. Apa itu semua? All. Apa itu all? Among. Dalam bahasa Inggris. Bidayu apa? All. Everything. Ini baunya nih spesial ini. Iban, all. Semua kan di belakang dia. Semualah. Apa mau setengah-setengah? Tuhan, ini Masya Allah aku. Saya cari pasangan hidup nih. Orang sana, orang sana. Oke? Terus terang, serah pada Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Tulis, ini masalahku Tuhan, saya mau serah. Jangan balik ke rumah, mana masalah tadi ya? Jangan buka file lagi, sudah tutup file. Saya mau masalah balik lah. Nih main Tuhan, thank you. Next time, see you again.
buka file balik, Masya Allah, ya, tutup, serahkan semua. Lepas itu tutup file. Terima kasih Tuhan. Apa doa kita selepas itu? Thank you Jesus. Dalam hati tahu, masih ada loh. Dalam hati, dalam pikiran masih ada. Saya sudah serah pada Tuhan Yesus. I don't care apa saya rasa, karena kita berjalan dalam iman, bukan berjalan dalam perasaan. Walaupun kita bercinta dalam perasaan, ya, siapa bercinta sini tanpa perasaan? Oh, di sana orang sebelah kanan saya. Kalau pergi dating, sana, saya sini, minum. Itu tanpa perasaan kan? Nah, dating tanpa perasaan. Minum apa? Apa kabar hari ini? Oke kah? Jadakan. Nah, ya, serahkan semua kekhawatiran kita. Amin. Jangan ambil balik. Maksudnya, terima kasih Yesus, Engkau mendengar doaku. Walaupun dalam hati ini masih macam perasaan itu macam muncul, I believe Tuhan sudah selesaikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mendengar doaku. Ya. Masalah keuangan, Tuhan Kau mendengar. I believe in you. Saya percaya Tuhan, karena Kau peduli. Iblis akan selalu datang, masih ada masalah sini, yo bro, masih ada atau masih ada masalah itu. Tengok perasaan kamu masih. No, mana yang kamu pikir? Mana yang kamu harus ikut? Suara iblis kah? Suara diri kamu kah? Atau suara Tuhan mengatakan serahkan semua, percaya bahwa kamu sudah beri, serahkan, kamu sudah doa, semua Tuhan, di masalahku saya serahkan dalam tangan, tolong saya Tuhan, saya tidak mampu lakukan ini, dalam nama Yesus, amin. Dan iblis akan datang, bro, Masya Allah kamu tuh masih ada. Mana yang kamu percaya? Masih sakit bro, masih sakit. Tengok, coba kau pijit-pijit, masih sakit tuh. Tengok orang tuh masih juga ada. Ini iblis, this is reality. Iblis akan cucuk-cucuk kamu sampai kamu percaya balik. Betul juga. Masalah masih ada, puji Tuhan masih ada. Aduh, kalau kamu konseling saya kan, saya akan tampar kamu dengan kasih Yesus. Miau dulu. Sadarlah bro, jangan dengar suara iblis, dengar suara Tuhan. Amin. Next. Jika Tuhan Allah sangat peduli tentang Elia dan seorang janda dan anaknya, maka Tuhan Allah juga pedulikan tentang masalah kita. Yang percaya katakan amin. Saya suka ayat ini tahu. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Kamu tahu lagu itu? Bukan menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Betul. Kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong. Amin. Ini kesaksian saya. Masa saya doa terus berdoa untuk istri saya, transfer ke Kuala Kucing dari Kuala Lumpur. Kalau Andy Pak polisi sudah Tuhan tolong, dia pindah ke Sarawak, istri saya boleh juga ditolong. Amin. Yang saya percaya itu, kalau Pak Andy ditolong, istri saya juga ditolong. Amin. Itu saya klaim tau. Tak lama kemudian tahu istri saya pindah. Luar biasa. Amin.
Jangan katakan, aduh, kenapa Tuhan tolong Indi, Pak Indi saja, Pak Polisi saja dia tolong. Nada, dia peduli semua orang, amin. Kalau Tuhan peduli tentang Elia dan janda dan anaknya yang mau mati, dia akan tolong saya, amin. Istiharkan, beri semangatlah pada jiwa kamu. Kalau seorang ditolong, saya juga ditolong, amin. Ya, jangan berserah. Serah yang negatif lah. Apa boleh buat, apa boleh buat, apa boleh buat, memang ku cilaka begini. Siraka aku tuh. Sorry. Ya, jangan istiharkan itu suara-suara yang tak betul tuh. Istiharkan bahwa kalau Tuhan tolong janda ini, saya juga ditolong, amin. Amin. Kalau ya ini kesaksian yang kita sudah dengar dari Sister Cerida, keluarga ini diberkati dengan rumah yang murah, saya juga ditolong, amin. Bagi yang mencari rumah, belum tanggal lagi rumah dulu, kemudian tangga dia. Jangan buat tangga dulu, rumah. Kalau keluarga ini diberkati dengan rumah, saya juga ditolong, amin. Jangan katakan, pastor, mereka akan kaya, mereka akan dua-dua kerja, atau selalu alasan kita, mereka dua bekerja, Cerida kerja, Tuan Dexter bekerja, dan Opencen. Diberkati keluarga ini, saya mana ada diberkati? Woi, stop. Suara apa itu? Ikan bilis, iblis itu. Stop. Kalau keluarga ini ditolong, saya juga ditolong, amin. Amin. Ya, kalau keluarga ini diselamatkan oleh Tuhan, keluarga saya juga diselamatkan. Jangan berserah kepada yang bukan-bukan negatif. Hanya kita berserah pada Tuhan, amin. Istiharkan everyday. Kalau keluarga ini, lihatlah keluarga yang diberkati. Ada seorang kata begini, oh saya maulah seperti Sister Debbie, dia sangat kesaksian yang luar biasa. Tapi pastor, saya kan tak ada masa, saya tahu pergi kerja, tak ada masa ni. Woi, stop. Kalau Sister diberkati, saya juga istiharkan itu saja. Jangan buat alasan-alasan, amin. Kalau Max mendapat PhD, Didi lupa. Saya juga student, amin. Amin. Lihatlah orang yang diberkati di gereja kamu. Katakan, kalau orang ini diberkati, saya juga diberkati, amin. Kalau keluarga yang diberkati dengan keuangan, saya juga ditolong. Ada juga anak buah saya sana yang ambil dokter di sini. Kalau Tuhan berkati jadi dokter, saya juga, anak saya juga, amin. Anak saya juga. Jangan seharian bukan. Allah, apa boleh buat, mereka tu baik, mereka tu pandai, mereka tu kaya. Sampai bila kau cakap macam itu? Sampai Tuhan datang kah? Itu bukan suara Tuhan tau. Kalau janda ini ditolong, saya juga, amin. Amin. Come on, semangatlah. Kalau keluarga ini, kalau individu ini sangat diberkati, saya juga ditolong. Saya ini semangat ini, saya balik ini, saya akan jalan begini. Kalau dulu, sore. Come on. Tuhan di pihak saya, siapa dapat melawan, amin. Ya, come on, kamu ada Tuhan yang besar, yang mengerti, yang peduli. Next. Jangan kita sama seperti seorang saudara ini, dia tahu Allah peduli, dia tahu tentang keperluan yang, dia tahu Tuhan memberkati dia klaim ini Filipi 4:19. Siapa tahu ayat ini? God shall supply all my need according to His riches. Tuhan membekal setiap keperluanku mengikut kekayaannya. Dia tahu ayat ini. Tetapi dia tetap memilih untuk mencari jalan sendiri.
Kalau janda ini tadi, Tony Ilya, malum kalau ada Tuhan yang kuat, yang besar, yang berkuasa. Aku ini apa? Aku ini janda aku nih. Aku tunggu mati saja kalau dia bercakap macam dia balik, dia tidak taat, dia tidak membuat apa yang disuruh. Mungkin cerita yang kita dengar pada hari ini lain. Ataupun tidak ada cerita itu dalam Alkitab. Ini dia. Bukan karena apa yang kamu tahu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pelaku firman Tuhan itu taat. Amin. Amin. Contohnya tadi, kalau keluarga ini, desa ini diberkati, saya juga, keluarga kami juga. Amin. Amin. Klaim. Kalau berada Disman kerja di Wisma Bapak Malaysia, anak saya juga kerja di sana nanti. Amin. Boleh? Wadi bos pos laju-laju, tapi selalu lambat sampai rumah. Tuh. Saya send itu barang kilawas kan, berbulan-bulan dia. Bila sampai sore komplain pula sini. Seminggu saya sampai. Oh, datang kah? Tak ada. Sore ya, komplain juga kan. Nah, mereka diberkati dan banyak sini. Ada juga kita punya askar di sana, TDUM. Nah, dia tahu bila kapal terbang kamu sampai, dia tahu bila kamu datang. So menarik, luar biasa dipakai Tuhan. Lalu apa kita kata? Apa boleh buat? No, bukan apa boleh buat. Saya juga ditolong. Amin. Amin. Ya, saya juga ditolong. Siapa dengan kita yang maju dalam bisnis, online bisnis, katakan saya juga ditolong. Saya juga. Amin. Ya. Kalau tinggal seorang ini dia kawin luar biasa, oh saya juga. Orang bujang, saya juga. Istri saya juga. Wow, haleluya. Semangatlah. Amin. Ya. Nah, apa terjadi pada orang ini? Akhirnya dia gagal, kecewa, stres dan sakit. Dia tahu masalah dia memilih jalan sendiri, bukannya suara Tuhan. Next. Selesai. Boleh kita nyanyikan Allah Peduli itu sekali lagi? Ya. Dan sebentar kita akan jalankan. Ada lagu untuk tuh tangguh nanti. Nah, tepat inilah. Kita berdiri semua, kita akan nyanyikan lagu sekali lagi mengingatkan kita bahwa Allah peduli tentang masalahmu. Kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong. Amin. Kalau orang lain maju, saya juga ditolong. Amin. Ya.
sebentar kita akan masuk dalam tangguh, ya. Saya bacakan firman Tuhan ini. Dia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandanya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkayakan dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Itu Rasul Paulus. Kita memberi dalam firman ini karena dia telah memberi hidupnya bagi kita. Memberi adalah satu worship, penyembahan kita. Memberi adalah satu sifat seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena hidup Tuhan adalah memberi kasih-Nya kepada kita. Dan apa yang kita beri balik ada sebagian dalam kita memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan masuk dalam penyembahan yaitu memberi. Karena Kau Tuhan Allah yang memberi hidupmu bagi kami. Sifat seorang yang percaya adalah memberi. Karena Tuhan berkata firman-Nya, orang yang memberi lebih diberkati pada orang yang menerima. Memberi adalah satu kewajiban sebagai orang yang percaya. Dan memberi adalah satu penyembahan. Bila kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang ada pada kami, semua itu adalah pemberian-Mu Tuhan. Masanya kami akan memberi balik sebagian. Dan itulah rencana-Mu bagi kami yang percaya. Dalam nama Yesus. Amen. Baiklah, sambil kita mengakhiri, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Bagaimana kita
sebelum kita selesai dan hari ini kita dulu lihat buletin gereja ataupun berita gereja. Oke, selamat datang untuk semua. Ya, terima kasih karena sentiasa datang. Uncle baru balik dari traveling ke Bintulu untuk berapa bulan. Guys, selamat kembali ke rumah Tuhan. Oke, next mesyuarat majelis gereja ditangguh ya. Jadi akan diberitahu kemudian tariknya. Ini kita perlu bermesyuarat karena tidak lama lagi pemilihan keseluruhan gereja BM ya Sarawak akan dijalankan serentak. So termasuk gereja kita harus melalui pengundian SPR. Okay. Next, 7 the 7th anniversary BM CLC. You are invited. Anda dijemput hadir ke 7 ulang tahun BMCLC yang ke-7. Oke. 30 bukan 31 Julai, yaitu jatuh kepada hari Ahad. Ahad jatuh pada 31. Jam, ingat ini jam dia 9 pagi. Biasanya kita mulai jam 10.30. Ini awal ya, 1,5 jam awal. Oke. Karena banyak aktiviti kita, program-program kita yang menarik. Oke. Take note. Oke, sambil itu kita juga menjemput semua. Kita ada redakan pot bless ya, maksudnya bawalah kari-kari yang sedap-sedap tuh, makanan yang sedap-sedap tuh, bawalah di sini. Kita rasa dia sekali. Oke, KFC, McD, orang bujang, yang tak bujang, ya McD, semua bawa sini minggu depan. Ya, babi semua bawa sini. Oke. Harapan kita tahun depan kita buat di restoran kah, di hotel kah, 6 star kah, apa star kah. Itu harapan kita tahun depan. Oke, next. Oke, mohon bantuan. Seperti sudah dimaklumkan, rumah yang panjang ini di Belaga terbakar, musibah. Kebakaran di rumah panjang. Oke. So berapa barang bantuan diperlukan? Oke, seperti pakaian dewasa, kanak-kanak, laki dan wanita, dan makanan dan minuman, barang mandian, pinggan, selimut dan kain lain-lainnya, kain-kain. Kita tidak take note, kita tidak menerima uang palsu, uang tunai. Tak terima uang tunai. Cash boleh, cash pula. Cek boleh kan? Tak ada. Uang tunai ya. So barang ini gumpul ya, rumah yang saya mau beli itu, kata Dexter, rumah yang saya mau beli, rumah sewa ya, call saja ya. Dan kemarin banyak Richard, siapa lagi ya, Sandra yang sudah hantar di sana. Nah, dalam store hampir penuh sudah saya milik tuh ya, so hantar saja. Tapi kalau boleh kan, berilah mie kan, itu pakaian semua tuh. Oke lah, pakaian pun oke lah. Kalau dapat Maggi mie, bukan polo mie, Maggi, bahan makanan kan, gula, beras, minyak, minyak masak yang mahal tuh. Oke, dan seterusnya.
Pakaian beri ya, kalau ada berilah kan. Oke, kalau boleh ya bawa saya dulu datang rumah antar sana. Oke, next. Oke. Sekolah minggu, pencarian guru sekolah minggu. Oke. Harap dapatlah, sudah dicari. Next. Oke, online banking. Kita tak dapat memberi pesulap ini, yang di rumah, yang di mana-mana boleh banking terus ya. Oke, ada lagi? Itu saja kan. Alright, so jumpa minggu depan. Amin. Ada program yang menarik. Ya, jemput teman-teman yang lain. Ayo sama-sama kita tahun ini kita tak dapat buat di restoran mana, kita buat di sini. Oke, so itu saja. Oke, sebelum kita keluar dari dewan ini, ya gereja ini, kita berdoa dulu. Untuk itu saya silakan Uncle Sali ya, pimpin kita bagi doa penutup. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, dan sekali lagi kami mengerti bahwa banyak perkara yang kami tidak tahu dan tidak sanggup, dan kami sangat bersyukur pada saat hari ini kami sudah belajar daripada firman-Mu yang kami melihat bahwa perempuan janda yang ditolong oleh Tuhan, kami juga ditolong oleh karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan kami juga ditolong pada hari ini, kami sangat diberkati melalui anak kami yang memimpin kami dengan pujian penyembahan, dan saudara kami juga yang telah bermain musik, dan seterusnya kami yang ada di bawah mimbar ini sangat diberkati karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami nikmati semua berkat yang daripada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Mulai daripada hari ini kami tidak ada kekhawatiran lagi, dan kami pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kami serahkan di dalam pergumulan kami pada hari-hari yang sudah, Tuhan kami telah terus dan yakin bahwa semuanya itu akan terjadi di dalam hidup pribadi kami, karena kami percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik, yang memberkati kami, persekolahan, pekerjaan, hidup kami pada hari yang akan datang sungguh diberkati, sangat diberkati, dan sangat dipeduli dan dilindungi oleh Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian saja kebaktian kita untuk hari ini. Semoga dan saya percaya semua diberkati. Amin. Dan jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Yeah.